Oke, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil studi kasus saya. Di sini saya Alvin Saragi dengan NIM 19050017 dengan judul studi kasus yaitu pengembangan siber egrek teleskopik. Adapun di sini latar belakang saya memilih judul ini yaitu yang pertama panjang egrek tidak dapat disesuaikan dengan ketinggian pohon kelapa sawit. Nah, seperti kita ketahui bersama di perkebunan kelapa sawit sendiri egrek itu masih sistem manual. Jadi saat pemanen membawa egrek ke lapangan itu egrek yang dibawa itu yang langsung panjang. Jadi saat membawa ke lahan itu uh, jadi kayak mengganggu gitu. Kemudian saat melakukan pemanenan juga tidak apa egrek itu tidak bisa disesuaikan tingkat kepanjangannya. Jadi ketika apa namanya, egrek itu terlalu panjang, jadinya pemanen itu sulit untuk apa, menyesuaikan dengan tinggi pohon gitu. Nah, kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua yaitu adanya kelainan fisik karena desain egrek tidak sesuai dengan dimensi tubuh pemanen. Nah, karena tadi egrek itu tidak bisa disesuaikan panjangnya dengan tinggi pokok, akibatnya uh, ada pemanen yang mengalami keluhan fisik seperti sakit di bagian pundak karena harus menyesuaikan dengan tinggi pokoknya dengan egreknya gitu. Lalu yang ketiga yaitu sulit membawa ke lapangan saat memanen. Nah, seperti yang kita tahu, egrek yang digunakan di perkebunan kelapa sawit itu memiliki panjang yang gimana bilang cukup panjang lah. Jadi yang saya lihat sewaktu di apa PKL selama masa PKL para pemanen itu membawanya dengan menggunakan motor. Nah itu diletakkan di samping motor. Jadi itu bisa gimana? Uh, uh, itu bisa berbahaya sebenarnya kalau tidak hati-hati saat membawanya karena bisa terkena orang yang di belakang atau di depan gitu. Oke, berikutnya tinjauan pustaka. Di sini ada yang pertama menurut Meris tahun 2000, perancangan teknik adalah suatu aktivitas dengan maksud tertentu menuju ke arah tujuan dari pemenuhan kebutuhan manusia, terutama yang dapat diterima oleh faktor teknologi peradaban kita. Kemudian yang kedua ada Listiani. Penggunaan egrek selama ini memiliki beberapa kekurangan teknis, seperti diameter pegangan egrek yang lebih besar dari genggaman tangan, galah yang licin dan selalu slip pada saat digunakan, dan panjang galah yang tidak dapat diubah-ubah. Nah, ini sesuai dengan latar belakang yang saya ambil tadi, yaitu panjang galah tidak dapat diubah-ubah, dan desain dari fiber egrek itu sendiri yang tidak sesuai dengan dimensi pekerja. Kemudian yang ketiga ada dari Mufti tahun 2013, yaitu pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja dapat membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja. Baik itu postur kerja berdiri, duduk, angkat maupun angkut. Kemudian yang terakhir ada dari Mustafa, yaitu perancangan suatu peralatan kerja dengan berdasarkan data antropometri pemakainya bertujuan untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja, meningkatkan
performansi kerja dan meminimalisasi potensi kecelakaan kerja. Metodologi, waktu dan tempat. Untuk acara praktikum studi kasus ini yang saya ambil ini waktu dan tempat pembuatan dari ide ini. Itu dimulai dari tanggal 9 Desember 2021 sampai tanggal 20 Januari 2022 yang dilaksanakan di Laboratorium Proteksi Tanaman Politeknik LPP Yogyakarta. Alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan yang saya cantumkan itu bukan alat dan bahan untuk membuat alat, melainkan alat dan bahan untuk proses pembuatan idenya. Nah, yang pertama ada laptop, kemudian ada alat tulis, dan form studi kasus. Nah, ini cara kerja. Begitu pula dengan cara kerja. Ini cara kerja dalam menghasilkan studi kasus ini. Jadi, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengajukan ide studi kasus melalui form yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, melampirkan jurnal. Kemudian keempat, melakukan revisi dan monitoring ide. Kelima, membuat instruksi kerja pembuatan alat dan instruksi kerja penggunaan alat. Yang keenam, membuat desain gambar alat. Dan ketujuh, yang terakhir yaitu melakukan seminar hasil. Nah, ini adalah contoh gambaran alat nanti yang saya paparkan ini. Nah, jadi nanti egreknya itu dia bisa di sistemnya ditarik untuk memanjangkannya. Kemudian nanti di setiap bagiannya, di setiap bagian apanya nanti terdapat kayak semacam klip pengunci gitu. Jadi biar tiap fibernya itu tidak turun ke bawah gitu. Nah, nanti saat menggunakannya, nanti pekerja tinggal menarik fiber, kemudian melakukan penguncian, lalu fiber siap untuk digunakan gitu. Nah, lalu setelah digunakan untuk mengembalikan panjang fiber ke seperti semula, tinggal buka penguncinya, kemudian didorong sehingga fibernya itu bisa jadi satu gitu. Nah, untuk cara kerja sendiri alat ini lebih mirip seperti alat pancing. Jadi alat pancing itu kan ada yang bisa dipanjangkan, kemudian bisa dilipat kembali gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pembahasan alat ini disebut fiber teleskopik karena cara kerjanya mirip dengan teleskop. Nah, cara kerja dari fiber teleskopik ini itu terdiri dari 3 bagian. Nanti masing-masing bagian memiliki panjang 4 meter. Nah, untuk menggunakannya, pekerja hanya perlu menyambungkan setiap bagian sesuai ketinggian yang diinginkan, lalu memasang klip penguncinya gitu. Nah, untuk kelebihan alatnya sendiri, yang pertama yaitu mudah dibawa. Lalu yang kedua, panjang egrek dapat disesuaikan dengan ketinggian pokok. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi resiko kecelakaan saat bekerja. Nah, seperti kita tahu, kalau fiber egrek itu kan, terutama untuk egrek yang sudah memiliki panjang puluhan meter gitu kan, untuk resiko kecelakaan kerja itu pasti tinggi. Nah, kalau misalnya fiber egrek itu bisa disesuaikan ketinggiannya, nah paling tidak itu kan bisa mengurangi tingkat kelelahan pekerja dan bisa mengurangi juga
resiko apa namanya, kecelakaan saat bekerja. Oke, mungkin sekian presentasi seminar hasil dari saya. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, izin. Ya, silakan Mas Ferdi. Di situ kan tadi Mas Pindo menjelaskan tentang alat egreg untuk halo. Ya, halo. Saya ulang ya. Ya, silakan. Di situ kan tadi Mas tadi menjelaskan tentang studi kasus alat egreg. Nah, tadi Masnya sudah memaparkan gambarnya. Untuk biaya atau pembuatan egreg tersebut bagaimana ya, Mas? Oke, mungkin langsung saya jawab saja. Kalau untuk bahannya sendiri, bahannya menggunakan aluminium alloy. Nah, itu kurang lebih sama seperti bahan fiber seperti biasa gitu. Karena fiber ini selain ringan tapi kuat gitu. Jadi awet juga apa namanya, awet dari karat gitu. Nah, untuk biayanya sendiri itu menurut saya terjangkau ya. Hanya saja nanti kan karena dia menggunakan apa namanya, sedikit modifikasi dan penambahan itu apa, klip pengunci. Ya mungkin ya ada penambahan biaya lah untuk pembuatannya. Cuman menurut saya itu masih terjangkau gitu. Mungkin begitu Mas Ferdi. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya sudahi di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ikut di seminar hasil ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam.